Selamat datang di channel Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Kali ini kita akan bahas manajemen proyek. Manajemen proyek, kita sering mendengar manajemen proyek atau juga manajemen konstruksi. Apa perbedaan manajemen proyek dengan manajemen konstruksi atau manajemen proyek konstruksi? Definisi proyek menurut PMBOK yaitu a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Jadi proyek usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan suatu produk, jasa atau hasil yang unik. Sementara artinya proyek itu mempunyai tanggal start dan finish yang pasti. Kalau yang unik artinya adalah sesuatu yang unik, yang berbeda dengan yang lain, mempunyai tujuan khusus dan diselesaikan di dalam spesifikasi yang pasti, dibatasi oleh anggaran dan sumber daya yang terbatas. Sementara suatu proyek adalah kegiatan investasi di mana seseorang mengeluarkan sumber daya modal yang menghasilkan aktiva atau aset sesuai dengan yang diharapkan dalam terciptanya keuntungan melalui periode waktu atau gabungan dari keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk memperoleh keuntungan atau manfaat. Contoh-contoh proyek yaitu membangun jembatan Suramadu, membangun pabrik pengolahan sampah, menyusun dan mengimplementasikan informasi sistem untuk bank, mencari penangkal obat SAR, melakukan drone pemeliharaan kilang minyak, melaksanakan pemilihan umum, membuat prototipe kendaraan hemat energi, dan pengembangan satu produk baru atau jasa, atau mungkin proyek katakanlah pameran dan sebagainya. Jadi proyek di sini artinya tidak terbatas pada proyek konstruksi. Maka dari itu manajemen proyek atau manajer proyek mempunyai kompetensi yang mirip dengan manajemen proyek konstruksi, tetapi kalau proyek konstruksi ada kekhususannya. Maka dari itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan manajer proyek konstruksi mirip saja, di mana di dalam kompetensi seorang manajer proyek konstruksi harus paham tentang K3. Jadi definisi manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, kemampuan, sarana dan teknik, metode pada kegiatan proyek agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Seorang manajer proyek harus paham tentang project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project human resources management, project community management, dan project risk management, serta project procurement management dan project stakeholder. Nah, di dalam pembelajaran atau kurikulum manajemen konstruksi itu tidak ada project stakeholder management, tetapi ada yaitu tentang penerapan daripada manajemen keselamatan konstruksi, di mana di dalam pembelajaran atau kurikulum atau silabus daripada kompetensi seorang manajer proyek tidak diajarkan. Itulah plus minus perbedaan antara manajemen proyek dengan manajemen proyek konstruksi. Jadi saya ulang, kompetensinya sama, ya 1 sampai 12 ya, dengan 1 sampai 13. Yang pertama project integration management, baik yang ada di project manajer proyek maupun manajer proyek konstruksi.
project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project human resources management, project communication management, project risk management, project procurement management, dan project stakeholder. Di mana di dalam manajemen konstruksi ditambahkan dengan manajemen penerapan keselamatan konstruksi. Kronologi lahirnya Asosiasi General Contractor of America yaitu sudah ada pada tahun 1972. Kemudian juga pada tahun 1976 lahir Australian Institute of Project Management atau IPM. Pada tahun 81 lahir Construction Management Association of America CMEA. Pada tahun 86 lahir Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia atau HAMKI. Kemudian tahun 99 lahir Indonesian Society of Project Management Professional atau IAMP. Pada tahun 2001 lahir Project Management Association of Japan dengan Project and Program Management for Enterprise Innovation P2M. Demikian, terima kasih. Kronologi lahirnya Asosiasi Manajemen Proyek, yaitu pada tahun 1972 lahir Asosiasi General Contractor of America atau AGC, dan pada tahun 1980 lahir Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia HAMKI. Kemudian pada tahun 1990 lahir Russian Project Management Association atau SOFNET. Pada tahun 1991 lahir Project Management Research Committee of China PMRC. Pada tahun 1999 lahir Indonesia Society of Project Management Professional atau IAMP, dan pada tahun 2001 lahir Project Management Association of Japan dengan Project and Program Management for Enterprise Innovation P2M.